Perang Jawa yang mengakibatkan kerugian Belanda hingga 25 juta gulden atau setara dengan 2,2 miliar US dollar saat ini apabila dirupiahkan hingga 30,8 triliun rupiah. Belum lagi korban yang terdampak hingga 200.000 orang dan juga dari pihak Belanda hingga 7.000 orang serdadu Eropanya dan juga 8.000 orang serdadu pribuminya. Padahal pada era 1800-an, kerajaan Belanda hanya menerima 2 juta gulden saja per tahun dari setiap kegiatan perekonomian di wilayah tanah jajahannya. Ini tidak hanya sampai di situ saja. Ternyata banyak dampak yang terjadi akibat Perang Jawa ini. Bahkan hingga terjadinya kemerdekaan negara Republik Indonesia di tahun 1945. Kita akan membahasnya di Rubik Let's Talk About It. Let's talk about it. Secara tidak langsung, menangnya Belanda dalam Perang Jawa mengakibatkan tidak terbantahnya lagi powernya di tanah Jawa ini. Meskipun terdapat 4 kerajaan yang merupakan pecahan dari kerajaan Mataram antara lain Yogyakarta, Surakarta, Puri Mangkunegaran, dan juga Puri Pakualaman yang secara de jure atau secara hukum mereka itu ialah negara yang berdaulat, tetapi dengan menangnya di Perang Jawa sudah tidak ada lagi ancaman yang serius terhadap eksistensi Belanda di tanah Jawa. Dan dengan demikian mereka bisa dapat menancapkan kuku-kuku penjajahannya di tanah Jawa khususnya dan juga di Nusantara pada umumnya. Akibat tidak ada lagi ancaman yang serius, maka pemerintah kolonial Belanda pun menerapkan sebuah sistem penjajahan baru yang bertujuan untuk mengisi kembali kas negara Belanda sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, mengingat keboncosan serius akibat Perang Jawa dan juga Perang Padri. Sistem penjajahan yang dimaksud ialah mengintervensi setiap kebijakan-kebijakan penguasa lokal baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan juga bidang sosial. Sehingga mau tidak mau para penguasa pribumi itu harus menjalankan setiap kebijakan yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun para penguasa pribumi mendapat kompensasi keuntungan dari setiap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dijalankan. Tetapi penguasa-penguasa pribumi tidak bisa melakukan manuver-manuver kebijakan yang sama sekali tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Bentuk penerapan sistem penjajahan baru di Nusantara ialah diterapkannya kultur stelsel atau tanam paksa. Tanam paksa ialah sebuah kebijakan yang mengharuskan pemilik lahan atau petani dan juga warga lokal atau warga setempat untuk turut serta dalam menanam, merawat, dan juga memproduksi komoditi-komoditi ekspor yang menjadi cuan besar bagi kerajaan Belanda di pasar Eropa ataupun pasar dunia. Kebijakan ini digagas oleh Gubernur Jenderal Van der Bos pada tahun 1833, 3 tahun pasca berakhirnya Perang Jawa. Sebelumnya, Van der Bos melakukan survei untuk menentukan komoditi-komoditi apa yang cocok ditanam di berbagai wilayah di Nusantara, sehingga Belanda dengan cepat dapat menentukan komoditi apa yang cocok ditanam di wilayah tersebut. Gubernur Jenderal Van der Bos awalnya merencanakan sistem tanam paksa ini masih manusiawi lah. Di antaranya, 1. Luas area lahan yang ditanami oleh komoditi ekspor itu tidak boleh lebih dari 20% dari luas lahan produktif. Kedua, lahan yang ditanami oleh komoditi ekspor itu tidak akan dipungut pajak tanah. Ketiga, waktu yang digunakan untuk merawat tanaman komoditi ekspor tidak boleh lebih lama dari merawat tumbuhan komoditi pangan. Ya, supaya tidak terjadi kelaparan mungkin ya. Keempat, apabila nilai jual komoditi ekspor lebih besar dari nilai pajak lahan, sisanya dibayarkan kembali ke pemilik lahan. Kelima, para warga yang dipekerjakan itu dalam pengawasan pemilik lahan atau para bangsawan lokal. Dan para pegawai Belanda itu mengawasinya secara umum lah. Keenam, para warga yang bukan petani atau bukan pemilik lahan wajib bekerja di pabrik-pabrik pengolahan komoditi ekspor tersebut setidaknya 65 hari dalam 1 tahun. Ketujuh, kegagalan panen itu menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial Belanda. Nyatanya,
penerapan sistem tanam paksa itu banyak sekali penyimpangan. Di antaranya, satu, luas lahan yang digunakan untuk menanam komoditi ekspor itu banyak yang melebihi ketentuan dari 20%, bahkan hingga 100% dari luas lahan produktif. Dua, lahan yang digunakan tetap saja dipunguti oleh pajak. Ketiga, pengembalian nilai jual dan juga nilai pajak itu sangatlah kecil dan tidak proporsional. Keempat, orang-orang yang dipekerjakan di pabrik-pabrik pengolahan komoditi ekspor nyatanya bisa lebih lama dari ketentuan 65 hari. Bahkan mereka dipekerjakan di tempat-tempat yang jauh dari domisili mereka. Kelima, banyaknya praktik KKN dan juga penindasan terhadap warga Bumi Putra oleh bangsawan-bangsawan pribumi. Bangsawan-bangsawan pribumi yang digandeng oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga mendapatkan keuntungan dari pemerintah kolonial Belanda dari praktik tanam paksa ini banyak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan keluarga mereka. Para bangsawan pribumi yang diberi keuntungan dan juga dirangkul menjadi afiliator dalam pelaksanaan tanam paksa ini, tujuannya agar para bangsawan ini tidak melakukan perlawanan kembali terhadap pemerintah kolonial Belanda, sehingga terjadinya hubungan parasit antara pemerintah kolonial Belanda dengan warga. Sedangkan perubahan pada sistem penjajahan yang baru ini di bidang politik ialah setaranya para residen-residen Belanda ini dengan para penguasa-penguasa pribumi. Yang dahulunya para residen-residen ini yang tidak lebih dari sekedar wakil dari pemerintah kolonial Belanda saja, sekarang malah diperlakukan layaknya penguasa di wilayah tersebut. Bahkan para calon raja Jawa ya seperti Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran dan juga Pakualaman harus melakukan kontrak politik terhadap para residen Belanda ini yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan dari pemerintah kolonial Belanda sebelum mereka dinobatkan menjadi raja. Di Yogyakarta dan Surakarta sendiri sebelumnya, para residen-residen Belanda ini apabila melakukan pertemuan dengan para raja, mereka duduknya itu lebih rendah daripada para raja. Sedangkan setelah pasca Perang Jawa ini, mereka disetarakan dengan para raja yang menandakan mereka juga memiliki kekuasaan yang sama dengan para raja Jawa. Dari berbagai dampak buruk dan juga kerugian akibat tanam paksa, akhirnya muncullah sesuatu hal yang baik bagi kaum Bumi Putra, yaitu ketika terbitnya sebuah buku yang berjudul Maksa Pelar karya Multatuli pada tahun 1860 di tanah Eropa. Lalu siapa Multatuli ini? Multatuli ialah nama pena dari Edward Louis Dekker, seorang kebangsaan Belanda yang lahir pada tanggal 2 Maret 1820 dan meninggal 19 Februari 1887. Beliau menulis semua unek-uneknya dalam bentuk novel satir yang mengkritik keras penderitaan rakyat Lebak Banten semasa beliau menjabat sebagai asisten residen di Lebak Banten. Tapi kok bisa? Seseorang yang berkebangsaan Belanda yang bernama Edward Louis Dekker ini malah berempati kepada penduduk pribumi. Bukannya stigma yang menempel terhadap orang-orang kolonial, ya tidak mempedulikan orang-orang pribumi lah, asal cuan aja buat dirinya dan juga negaranya. Oh tidak seperti itu Ferguson. Di video-video sebelumnya telah diceritakan mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal de Kock, yang pada dasarnya Jenderal de Kock ini tidak ingin menangkap Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan. Bahkan beliau ingin melakukan perundingan yang fair terhadap Pangeran Diponegoro. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya orang-orang kolonial juga ada yang ingin berbuat baik, berbuat manusiawi di tanah jajahannya. Bahkan nanti ya orang-orang dari kebangsaan Belanda ini atau keturunannya banyak yang membantu dalam proses kemerdekaan negara Republik Indonesia. Terlebih, Edward Louis Dekker ini ialah seseorang yang berpaham menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan juga penerapan hukum yang adil dan juga merata. Di mana pada era pertengahan 1800-an, di tanah Eropa sana sedang berkembang-kembangnya paham mengenai hak asasi manusia, keadilan, penerapan hukum yang merata, dan mulai meninggalkan paham-paham konservatif yang mendukung perbudakan, kolonialisme, dan juga imperialisme. Sehingga sudah jelas membuat Edward Louis Dekker merasa tidak nyaman, merasa gerah melihat penderitaan rakyat pribumi akibat sistem tanam paksa. Bukunya yang berjudul Maksa Pelar ini dicetak hingga 1.200 eksemplar lebih dan cukup membuka paradigma baru terutama bagi para kaum sayap kanan di Belanda untuk melakukan protes keras di Dewan Kerajaan Belanda
dan tanda kutip ya, menonjok para kalangan konservatif di pemerintahan Belanda. Maka lahirlah politik balas budi bagi kaum Bumiputra yang dinamakan dengan politik etis. Di mana politik etis ini terdapat 3 program utama. Yang pertama ialah edukasi atau pendidikan, kedua irigasi atau pembangunan infrastruktur untuk pertanian, ketiga ialah imigrasi atau pemerataan penduduk. Di mana pada program edukasi akhirnya meloloskan atau menjebolkan para cendekiawan-cendekiawan pribumi yang menjadi pelopor bagi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indi Sefarti, Muhammadiyah, dan lain-lain. Dan juga menjadi pelopor terlaksananya Sumpah Pemuda yang tentu saja menjadi tonggak dari perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Singkatnya, Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini membuat pemerintah kolonial Belanda begitu kerugian, sehingga diterapkanlah sistem tanam paksa yang begitu merugikan pribumi. Lalu lahirlah sistem politik etis yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan pribumi yang menjadi pelopor pergerakan nasional dan juga kesadaran akan kemerdekaan yang akhirnya bisa memerdekakan negara Republik Indonesia. Sekian dulu kontennya ya. Video ini merupakan video akhir dari playlist Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda. Seluruh video dalam playlist ini bersumber kurang lebih dari 3 narasumber, antara lain 1. Ki Roni Sadeu. Beliau ialah budayawan dan juga keturunan ke-7 langsung dari Pangeran Diponegoro yang terus aktif memperkenalkan, menjaga mengenai sejarah Pangeran Diponegoro. Channelnya di bawah ini ya. Yang kedua ialah Ustadz Salim Afilas. Selain seorang ustadz, beliau juga ialah seorang sejarawan mengenai tanah Jawa yang sudah pasti mengenai sejarah Pangeran Diponegoro. Kalau ingin mengetahui karyanya yang berjudul Sang Pangeran dengan Jenis Hari Terakhir, carilah di Google. Banyak, bukunya bagus itu. Channelnya di bawah ya, yang berjudul Pro You Channel. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Profesor Peter Carey, seorang profesor dari Universitas Indonesia dan juga seorang sejarawan dari Oxford University. Beliau sudah mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk mempelajari sejarah Indonesia dan juga mempelajari khususnya ya sejarah Pangeran Diponegoro. Bahkan beliau juga menjadi referensi atau narasumber bagi Ustadz Salim Afilah. Beliau juga kerap berafiliasi dengan Ki Roni Sadeu untuk memperkenalkan dan juga melestarikan sejarah Pangeran Diponegoro. Karya-karyanya sudah banyak pokoknya nih. Karya-karyanya yang sudah menjadi inspirasi dan juga narasumber saya. Ini yang penting. Pertama, takdir dan riwayat Pangeran Diponegoro dan juga Inggris di Jawa. Ini mantap nih. Pokoknya ini mantap, bisa merubah pandangan kita semua mengenai ya sejarah dan juga benua Eropa itu seperti apa seperti dahulu ini. Pokoknya ini mantap. Masih banyak yang lain seperti Kuasa Ramalan atau The Power of Prophecy, dan juga sisi lain Pangeran Diponegoro dan lain-lain banyak lah. Oke lah, kita akhiri. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui update dari video-video di channel ini. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan juga like. Pokoknya stay terus di MJ Channel, channelnya.